Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Ada yang belum tahu vokasi itu apa? Penasaran? Mau tahu lebih lanjut? Ikutin terus, Tanya Kuy. Hai, halo teman-teman. Gimana kabarnya? Kenalan dulu yuk, aku Yosi yang akan menemani kalian sekaligus memberikan informasi seputar jurusan di UI, terutama di program pendidikan vokasi. Nah, di episode-episode sebelumnya kita udah ngebahas program studi penyiaran multimedia dan administrasi. Kali ini aku bakal ngebahas program studi yang agak berbeda. Aku bakal bahas program studi okupasi terapi. Apa sih okupasi terapi? Penasaran? Makanya ikutin terus. Tanya Kuy. Okupasi terapi adalah satu bentuk pelayanan dalam bidang kesehatan di mana ditujukan untuk pasien disabilitas atau pasien yang memiliki gangguan baik fisik maupun mental, yang mana tujuan dari terapi tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan atau melaksanakan aktivitas secara mandiri melalui 3 area okupasional. Tujuan dari OT utamanya itu untuk meningkatkan kemandirian pasien dengan memaksimalkan aset-aset yang dimiliki oleh pasien, sehingga pasien dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Okupasi terapi ini tuh intervensinya menggunakan aktivitas, jadi langsung terjun ke aktivitas. Seperti yang dilihat di lab-lab kami ini, banyak banget alat-alat yang menunjang aktivitas keseharian. Jadi si terapinya tuh langsung dilakukan untuk aktivitas sehari-hari. Yang pertama tuh ada anatomi. Waktu semester pertama tuh kita mempelajari anatomi mulai dari tulang, nama tulang ini apa, dari atas sampai bawah. Terus otot yang ada dalam tubuh diri kita tuh apa aja sih, mulai dari otot yang paling kecil sampai otot yang paling besar. Terus juga kita mempelajari saraf-saraf yang ada dari tubuh kita mulai dari atas sampai bawah. Nah, selanjutnya itu kita belajar fisiologi. Nah, percuma kan kita kalau belajar anatomi, itu tuh kita cuma tahu ototnya aja, tapi dengan kita belajar fisiologi kita tuh tahu bagaimana sistem kerjanya, sistem kerja otot itu bagaimana sih bagusnya. Sementara kalau ada kelainan atau ada perubahan, gimana sih cara terapinya, itu bisa didapat dari fisiologi. Terus ada analisis activity, kayak misalnya nih kalian memegang kamera nih, yang dibutuhkan tuh apa aja sih, otot-otot yang terlibat ketika kalian memegang kamera tuh apa aja, terus posisi tubuh kalian tuh kayak gimana, terus cara kalian menggenggam kamera tuh namanya genggaman apa, itu dipelajari oleh analisis aktivitas. Terus selanjutnya kita juga di semester ini nih, semester 4, kita belajar tentang OT pada pediatri, di mana kita belajar permasalahan-permasalahan pada anak-anak, misalnya autis, cerebral palsy, atau penyakit lainnya. Dan kita juga belajar bagaimana cara si terapinya. Semester ini juga kita mempelajari OT pada psikososial atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan-gangguan mental, seperti yang kalian ketahui itu skizofrenia, obsessive compulsive disorder atau OCD, terus anxiety, seperti itu kita lagi mempelajari sekarang ini. Pastinya kreativitas tuh bakal penting banget buat kita. Karena apa ya? Karena intervensi yang kita lakukan tuh berbasis aktivitas. Jadi untuk intervensinya sendiri itu perlu modifikasi, perlu kreativitas agar si pasiennya tuh tidak merasa bosan atau jenuh. Yang kedua itu otomatis pemahamannya juga harus bagus kan, karena kita sebagai OT itu bakal ngeintervensi seorang pasien, otomatis harus tahu pemahaman tentang teori yang digunakan untuk melakukan intervensi tersebut. Yang selanjutnya skill komunikasi, di mana seorang terapis, semua terapis itu dituntut harus bisa memiliki skill komunikasi yang baik agar terjalin hubungan yang erat antara si terapis tersebut dengan pasien yang sedang ditangani, agar tujuan dari terapi yang telah kita programkan bisa tercapai sesuai dengan keinginan si pasien tersebut. Yang terakhir itu kalau menurut saya seorang terapis harus memiliki teamwork yang tinggi. Soalnya kunci keberhasilan satu terapi itu tidak hanya kepada si terapis itu sendiri, tetapi juga memiliki hubungan erat antara si pasien, terapis,
orang tua dan orang-orang terdekat dari si pasien tersebut. Gitu. Ya kita kalau dari luar tuh memakai bajunya hijau-hijau kalau di vokasi tuh. Ini alasan utama kenapa saya pilih OT itu karena saya baca di beberapa web bahwa peluang karir untuk OT tuh masih 100%. Otomatis kalau kita lulus itu kerja yang nyari kita gitu. Alasannya tuh kenapa 100% masih bisa diterima di lapangan kerja, karena emang jurusan kita ini cuma ada di 2 perguruan tinggi di Indonesia. Yang pertama ada di Politeknik Negeri Kesehatan Solo Surakarta, yang kedua ada di Universitas Indonesia. Terus ditambah juga rumah sakit sekarang ini tuh harus memiliki komponen rehabilitasi medik tuh yang lengkap. Jadi harus ada fisioterapi, harus ada okupasi terapi, harus ada terapi bicara. Sedangkan jumlah dari lulusan okupasi terapi itu masih sangat rendah di Indonesia, sehingga gaji-gaji yang ditawarkan cukup tinggi. Teman-teman anak SMA nih yang mau masuk OT, jangan ragu-ragu karena peluang kerjanya masih sangat luas dan terjamin lah nanti setelah lulus. Iya. Semangat! Gimana teman-teman? Udah kepo lagi kan? Atau kalian punya pertanyaan? Bisa banget langsung isi comment section di bawah ini. Oke deh, sekian dulu program Tanya Kui kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Tanya Kui setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram kita @vokasiui. Aku Yosi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Tanya Kui selanjutnya. Dah.